Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Sambil Zalfati dengan NIM akhir 052. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan judul Sistem Feeding Otomatis dalam Manufaktur Modern. Jadi di sini dalam era manufaktur modern, efisiensi dan ketepatan menjadi kunci utama. Sistem feeding otomatis hadir sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya tenaga kerja, dan minimalkan risiko kesalahan manusia. Presentasi ini akan membahas berbagai jenis sistem feeding, cara kerjanya, serta aplikasinya dalam berbagai industri. Mari kita telusuri bagaimana teknologi ini merevolusi proses manufaktur. Oke, sistem feeding adalah tulang punggung dari proses manufaktur otomatis. Sistem ini bertugas mengatur, menyusun, dan mengarahkan material atau komponen agar dapat diproses lebih lanjut dalam jalur produksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan memastikan aliran material yang stabil serta teratur. Jadi di sini terbagi tiga, ada efisiensi tinggi, reduksi biaya, dan presisi akurat. Selanjutnya ada step feeder. Step feeder menggunakan serangkaian langkah atau undakan bertingkat untuk mengangkut dan menyusun komponen. Mekanisme ini terdiri dari beberapa pelat yang bergerak naik secara bergantian, memindahkan benda kerja ke posisi berikutnya. Cocok untuk benda kerja dengan ukuran lebih besar dan berat, karena gerakannya stabil serta minim kebisingan. Keuntungan utama dari step feeder adalah kemampuannya menangani komponen dengan geometri kompleks dan berat tanpa merusak material. Yang pertama ada stabil, minim kebisingan, kayak operasi yang tenang di lingkungan kerja dan geometri kompleks. Lalu ada vibration ball feeder, menggunakan getaran untuk mengarahkan dan mengatur posisi benda kerja. Komponen ditempatkan dalam mangkuk spiral yang bergetar, menyebabkan benda kerja bergerak naik ke jalur keluaran dalam posisi yang telah ditentukan. Banyak digunakan dalam industri manufaktur untuk memasok suku cadang kecil seperti baut, mur, atau komponen elektronik ke jalur produksi. Secara otomatis, kecepatan dan amplitude getaran dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan aliran material dan mengurangi potensi kemacetan. Lalu ada vibration linear feeder, menggunakan getaran linear untuk mengangkut benda kerja dalam jalur lurus. Biasanya digunakan sebagai perpanjangan dari vibration ball feeder untuk memastikan benda kerja tetap dalam posisi yang benar sebelum masuk ke proses berikutnya. Bekerja dengan menggetarkan rel atau lintasan tempat benda kerja diletakkan sehingga benda bergerak maju dengan kecepatan yang terkendali. Linear feeder penting untuk menjaga orientasi komponen yang benar sebelum masuk ke proses perakitan atau inspeksi. Lalu ada turntable feeder, menggunakan meja bundar berputar untuk mendistribusikan benda kerja ke berbagai titik secara teratur. Sering digunakan dalam industri farmasi, makanan, dan minuman untuk memastikan aliran material yang stabil menuju jalur produksi. Kecepatan rotasi dan arah pergerakan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, sehingga efisiensi produksi dapat ditingkatkan. Sistem ini sangat efektif untuk aplikasi yang memerlukan pembagian material ke beberapa stasiun kerja secara simultan. Lalu pemilihan sistem feeding yang tepat. Setiap jenis sistem feeding memiliki keunggulan tersendiri dan diaplikasikan sesuai dengan jenis komponen serta kebutuhan produksi. Pertimbangan utama meliputi ukuran dan berat komponen, geometri, kecepatan produksi yang diinginkan, serta anggaran yang tersedia. Analisis mendalam terhadap kebutuhan spesifik akan membantu dalam memilih sistem feeding yang paling efisien dan efektif untuk aplikasi tertentu. Integrasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional secara signifikan. Di sini terbagi 4,
ada analisis kebutuhan, evaluasi komponen, pemilihan sistem, dan integrasi optimasi. Kesimpulan dan langkah berikutnya, sistem feeding otomatis adalah investasi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam manufaktur modern. Dengan memahami berbagai jenis sistem feeding dan aplikasinya, Anda dapat mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya operasional. Langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan spesifik Anda dan berkonsultasi dengan ahli untuk memilih sistem yang paling sesuai. Implementasi yang tepat akan membawa dampak positif bagi bisnis Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.